Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Noviarindani dan teman saya. Ishak. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi histogram, poligon, dan kurva Ogif dan ukuran tendensial sentral atau MEAN. Pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Kak Ishak. Silakan, Kak. Oke, untuk yang pertama itu ada histogram. Pengertian histogram. Histogram adalah salah satu jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik. Mengutip target, histogram adalah jenis bagan yang menunjukkan distribusi frekuensi titik data pada rentan nilai numerik yang berkesinambungan. Nilai-nilai tersebut dikelompokkan dan disusun secara beruntun sepanjang sumbu X horizontal di bagian bawah bagan. Setiap kelompok diwakili oleh batang vertikal yang terletak pada sumbu X dan memanjang ke atas untuk menunjukkan jumlah titik data dalam nampan tersebut. Cara membuat histogram. Yang pertama adalah menentukan interval atau kelas data dengan membagi rentang nilai data ke dalam interval atau kelas. Jumlah interval yang dipilih dapat mempengaruhi tampilan histogram. Yang kedua, jumlah sumbu vertikal bisa ditempatkan untuk frekuensi. Beri tabel pada sumbu ini sebagai frekuensi. Yang ketiga, pada sumbu horizontal ditempatkan nilai terendah setiap interval. Diberi label sumbu ini dengan jenis data yang ditampilkan. Yang keempat, gambarlah sesuai batang yang memanjang dari nilai terendah setiap interval ke nilai terendah interval berikutnya. Ketinggian setiap batang harus sama dengan frekuensi intervalnya. Jadi ada contoh soal di sini, yaitu buatlah histogram dari data yang tersusun pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Jadi di sini ada nilai, yaitu dari 30 sampai 39 frekuensinya 6, 40 sampai 49 frekuensinya 8, 50 sampai 59 frekuensinya 10, 60 sampai 69 frekuensinya 12, 70 sampai 79 frekuensinya 12, 80 sampai 89 frekuensinya 6. Jadi penyelesaian atau soal ini adalah yang pertama kita harus cari nilai tepi. Nilai tepinya itu contoh kayak dari 30 sampai 39 itu frekuensinya 29,5 sampai 39,5. Nah, 29,5 sampai 39,5 ini dapat dari mana? Yaitu yang 30 kita kurangi 0,5, yang sedangkan yang 3,39 kita tambahkan 0,5. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Jika nilai tepinya sudah diketahui semua, baru kita susun histogramnya. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya, 29,5 sampai 39,5 itu frekuensinya 6. 39,5 sampai 49,5 frekuensinya 8. 49,5 sampai 59,5 frekuensinya 10, 59,5 sampai 69,5 frekuensinya 12, 69,5 sampai 79,5 frekuensinya 8, 79,5 sampai 89,5 frekuensinya 6. Jadi yang penting itu harus dicari dulu nilai tepinya, baru kita susun diagramnya seperti ini sesuai frekuensi yang tersedia. Lanjut, ada poligon. Poligon adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0. Cara membuat poligon yang pertama adalah buatlah contoh kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun tepi atas kelas pada setiap kelas. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya, itulah yang dikenal sebagai histogram. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah sampai ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke frekuensi 0. Contoh soalnya di sini adalah buatlah poligon dari data yang tersusun pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Jadi ada contoh soal di sini nilainya itu 29 sampai 20 sampai 29 itu frekuensinya 2, 30 sampai 39 frekuensinya 3, 40 sampai 49 frekuensinya 8, 50 sampai 59 frekuensinya 0,
60 sampai 69 frekuensinya 9, 70 sampai 79 frekuensinya 7, 80 sampai 89 frekuensinya 5. Jadi penyelesaian dari contoh soal berikut adalah cara kerjanya hampir sama kayak tadi histogram, cuma bedanya ini dicari nilai titik tengahnya. Untuk nilai tepinya itu caranya sama, mencarinya itu 20 kita kurangin 0,5 dan yang 29 itu kita tambahkan 0,5. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, nilai tengahnya ini adalah dapat dari 19,5 ditambah 29,5 dibagi 2 dan seterusnya ke bawah. Untuk frekuensinya sama seperti yang ada di soal. Jadi cara susun diagramnya juga sama kayak seperti histogram. Cuma bedanya untuk poligon ini kita ada garisnya. Jadi kita bikin dulu diagram batangnya, baru setelah itu kita bikin diagram garisnya sesuai dengan nilai tengah titik si poligonnya tersebut. Lanjut, ada kurva Ogive. Kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif atau kumulatif positif. Cara membuat kurva Ogive adalah yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Yang kedua, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Yang ketiga, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Contoh soal di sini adalah buatlah kurva Ogive positif dan negatif dari tabel di bawah ini. Yang pertama nilainya itu ada 55 sampai 59 frekuensinya 1, 60 sampai 64 frekuensinya 6, 65 sampai 69 frekuensinya 13, 70 sampai 74 frekuensinya 6, 75 sampai 79 frekuensinya 6, 80 sampai 84 frekuensinya 2, 85 sampai 89 frekuensinya 8. Penyelesaian dari contoh soal berikut adalah, jadi kita harus cari dulu nilai tepinya berapa. Nilai tepinya itu sama kayak tadi kita cari nilai tepi punyanya poligon. Nah, untuk frekuensi kumulatif dari dasar bagi Ogive positif itu dapatnya dari, kita lihat slide sebelumnya itu untuk 54,5 itu kan karena nggak ada di sini berarti 0. Dan untuk 59,5 itu dapatnya dari frekuensi angka 1 ini. Di angka 1, terus untuk nilai tepi 64,5 itu berarti 6 ditambah 1. Lanjut untuk 69,5 berarti itu 1 tambah 6 tambah 13, makanya hasilnya 20. Dan seterusnya. Untuk 74,5 berarti 1 ditambah 6 tambah 13 tambah 16. Sampai bawah di 89,5 berarti 1 tambah 6 tambah 13 tambah 16 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Dan untuk frekuensi kumulatif lebih dari dasar bagi Ogive negatif itu sebaliknya. Untuk 54,5 itu kita tambahin dulu semua frekuensinya. Dari 1 tambah 6 tambah 13 tambah 16 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Untuk 59,5 itu kita satunya tidak usah kita bawa. Jadi langsung dari 6 tambah 13 tambah 16 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Untuk yang 64,5 berarti yang 6-nya kita nggak usah bawa lagi, berarti tinggal 13 tambah 16 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Begitupun seterusnya. Lalu jika tabel ini udah diisi semua, baru kita bikin diagramnya. Diagramnya kurang lebih sama kayak poligon, cuma dia hanya berbentuk garis saja. Kita susun di bawah itu nilai tepinya itu, lalu kita sesuaikan titik-titiknya ini. Kalau untuk positif berarti dia ke kanan, dan kalau negatif dari kiri ke kanan. Untuk materi yang saya jelaskan kurang lebih sekian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisma. Silakan. Oke,
Pertama, ada pengertian ukuran tendensial sentral atau MEAN. Jadi, tendensial sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram, yang dapat memiliki sampel atau populasi. Bila ukuran tersebut diambil dari sampel disebut statistik, dan jika ukuran itu diambil dari populasi disebut parameter. Di sini ada MEAN. MEAN itu merupakan jumlah nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau nilai rata-rata dari beberapa buah data. Di sini ada MEAN data tunggal dan MEAN data kelompok. Rumus MEAN data tunggal yaitu X sama dengan sigma XI bagi N. Jadi N ini banyaknya data. Yang kedua ada MEAN data kelompok, rumusnya X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Keterangannya, X sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan nilai tengah kelompok dari data ke I, FI sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Di sini ada contoh soal MEAN data tunggal. Tentukan MEAN dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Di sini ada penyelesaiannya menggunakan rumus MEAN data tunggal, yaitu X sama dengan sigma XI dibagi 6. Jadi di sini kita masukin semua nilai datanya yang tadi di atas, kemudian dibagi 5. Kenapa 5? Karena data di sini ada 5 buah. Dari data 50 tambah 60 tambah 80 tambah 90 dan tambah 95 sama dengan 375 dibagi sama data 5 data tersebut sama dengan 75. Sehingga rata-rata atau MEAN dari data di atas adalah 75. Yang kedua ada contoh soal MEAN data kelompok. Berapakah MEAN dari data berat badan mahasiswa berikut ini dengan caranya? Di sini ada soalnya berat badan mahasiswa itu datanya dari 30 sampai 39, frekuensinya 7, 40 sampai 49, frekuensinya 8, 50 sampai 59, frekuensinya 10, 60 sampai 69, frekuensinya 15, 70 sampai 79, frekuensinya 7, 80 sampai 89, frekuensinya 7, 90 sampai 99 frekuensinya 6. Jadi nilai datanya sama dengan 60 jumlahnya. Berikut penyelesaiannya. Tabel bantuan dari data di atas adalah, jadi kita di sini tuh harus mencari nilai tengahnya sama frekuensi dikali nilai tengah. Yang pertama untuk mencari nilai tengah, kita harus menjumlahkan berat badan dari data 30 sampai 39 kemudian dibagi 2. Ini hasilnya ada 34,5. Untuk mencari nilai tengah yaitu untuk mencari frekuensi kali nilai tengah yaitu dengan cara jumlah ini karyawan yang pertama kan 7. Nilai tengahnya 34,5. Jadi kita kali jumlahnya 241,5. Begitupun selanjutnya. Lalu yang jumlah karyawannya kita jumlahkan, di sini ada 60. Dari frekuensi X nilai tengah dijumlahkan juga ada 3750. Jadi kita menggunakan rumus data kelompok, data MEAN kelompok, yaitu X sama dengan sigma FXI dibagi sigma FI. Sama dengan kita masukin dari nilai FI kali XI-nya 3750 dibagi jumlah keseluruhan nilai datanya 60 sama dengan 63,1. Maka rata-rata dari data di atas adalah 63,1. Di sini ada rata-rata ukur atau geometrik MEAN. Rata-rata ukur adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan dengan banyak jumlah data sampel tersebut. Di sini ada rumusnya. Rumusnya G sama dengan data pertama kali data kedua. Ini datanya tuh tidak bisa ditentukan sesuai contoh soal nanti. Dibagi N. N itu nilai keseluruhan data. Contoh soalnya tentukan rata-rata geometrik dari data 70, 80, 82, 69, 75, dan 99.
Jadi di sini kita masukin dulu rumusnya. Rumus yang tadi, MG sama dengan akar pangkat X1 kali X2 kali X3. Jadi di sini kita masukin nilainya. Nilainya tuh 70 dikali 82 dikali 69 dikali 75 dikali 99. Di bawah sini ada hasilnya 2940 745500 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena di sini datanya ada 5. Jadi sama dengan 78,22. Selanjutnya ada rata-rata harmoni. Nilai dari rata-rata harmoni memiliki pengertian bahwa suatu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah sebuah data menjadi sebuah pecahan yang dimana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut. Kemudian pembilang adalah 1 dan semua pecahan yang dimaksud dijumlahkan kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dari jumlah data. Rumusnya MH sama dengan M dibagi sigma 1 per XI, di mana MH ini rata-rata harmoni, N adalah jumlah data sampel, XI nilai data ke 1. Contoh soalnya adalah tentukan rata-rata harmoni dari data 9, 6, 3, 7, dan 8. Penyelesaiannya, jadi kita masukin rumusnya, kemudian kita tambahin 1 per 9 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 7 tambah 1 per 5. Di sini kenapa 5? Karena di sini ada 5 data. Kemudian ini ditambah lalu dibagi sama dengan 5,68. Jadi rata-rata harmoni dari data tersebut adalah 5,68. Selanjutnya ada rata-rata kuadrat atau MQ sama dengan rata-rata kuadrat, yaitu akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata tersebut. Rumus rata-rata kuadrat ini sama dengan MQ dibagi akar pangkat sigma X kuadrat I dibagi N, di mana MQ adalah rata-rata kuadrat, N adalah jumlah data sampel, XI adalah nilai data pertama. Contoh soal di sini adalah tentukan rata-rata kuadrat dari data 8, 10, 15, 18, dan 22. Penyelesaiannya kita masukin rumusnya. Kemudian kita akar pangkat 2-in semua data di sini. Di sini ada data 8, pertama 8 di akar pangkat 2, tambah 10 akar pangkat 2, ditambah 15 akar pangkat 2, ditambah 18 akar pangkat 2, ditambah 22 akar pangkat 2 dibagi 5 karena di sini ada 5 data. Hasilnya adalah 15,47. Jadi itu saja presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.